فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah mengambil hadis demi hadis, sudah sampai ke hadis 70. Nah, yang berkaitan dengan pembahasan akidah, demikian pula hadis-hadis pokok yang ringkas berkaitan dengan pembahasan fiqhiyah sampai bab haji. Dan dijaga akhwani fillah hadis-hadis singkat tersebut bismillah padanya kemanfaatan untuk bisa menarik faedah-faedah yang lain dan hadis-hadis yang lain yang lebih luas. Karena metode dalam menghafal apalagi ulum syar'iyyah ya dari yang ringkas kemudian dikembangkan terus bertambah dan bertambah. Dan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada kumpulan hadis berikutnya, yaitu tentang makarimul akhlak. Al-ahadithul qisar fi makarimil akhlak. Hadis-hadis yang pendek berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Qala al-muallif wafaqahu Allah ta'ala babu bayani anna al-islam yad'u ila makarimil akhlaq. Bab yang menjelaskan bahwasanya Islam itu menyeru kepada akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini perkara yang semenjak awal dakwah Islam betul-betul dikenal oleh orang-orang kufar Quraisy. Makanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Herakl, dia tidak mampu untuk berdusta. Ketika ditanya apa yang disuruh oleh Muhammad, seorang yang mengaku sebagai nabi di Mekah, maka di antara hal pokok yang disebutkan oleh Abu Sufyan saat itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada akhlak-akhlak yang utama. Dan perkara ini akhwanifillah termasuk di antara syiar pokok dari syiar-syiar Islam yang dari masa ke masa semakin pudar. Bukan Islamnya yang buruk, akan tapi karena penganut-penganutnya yang menjauh dari tuntunan-tuntunan Islam. Oknum-oknum individu-individu muslim yang mereka jauh dari akhlak-akhlak Islami. Adapun kalau kita perhatikan tatanan Islam, maka sungguh akan kita lihat bagaimana Islam betul-betul menyeru kepada akhlak-akhlak yang paling utamanya. Karena memang ini perkara yang pokok yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Perhatikan hadis yang pertama pada bab ini
yang dalam urutan kitab kita adalah hadis yang ke-71. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Hadis rawahu Ahmad wa hassanahu al-Albani. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah aku diutus. Perhatikan kata apa? Innama, yang memberikan faidah apa? Hasr, pembatasan. Menunjukkan bahwasanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah pokoknya adalah untuk liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang bagus. Makanya kapan saja ada akhlak yang bagus yang sudah dikenal dan dijalankan oleh manusia, maka Islam menyeru untuk menyempurnakannya. Seperti silaturahim, memuliakan tamu, iffah, menjaga kehormatan, dan seterusnya. Dan hadis ini ikhwan fillah sangat jelas menunjukkan bahwasanya di antara hikmah pokok diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Mulai dari tauhid, ya ini merupakan akhlak paling pokok untuk ditunaikan. Ya, sampai seorang menyangka bahwasanya akhlak itu hanya kaitannya dengan adab sopan santun ketika kita bermuamalah dengan sesama makhluk. Karena secara umum akhlak dituntut akhwani fillah. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Kemudian yang ketiga, akhlak terhadap sesama hamba. Dan itu semua Islam menyeru untuk manusia menyempurnakannya. Nah, dan terkait akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan ungkapan yang ringkas padat. Bahwasanya terkait hal ini ada 3 macam, yaitu yang pertama siyanatu muamalatihi an yashubaha binaqisah. Betul-betul menjaga untuk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai tercampuri hal-hal yang kurang. Yaitu berarti mengupayakan untuk kita sempurna ketika bermuamalah dengan Allah. Muamalah kita dengan Allah bentuknya apa? Dengan ibadah. Nah, berarti intinya yaitu kita betul-betul menjaga ibadah kita, jangan sampai ibadah kita ini tercampuri cacat-cacat, kotoran-kotoran yang menjadikan rusak. Kemudian yang kedua, siyanatu qalbihi an yaltafita ila ghairi. Yang kedua, penjagaan hati agar jangan sampai menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kalau sedang
bersama dengan sesama kok kita toleh-toleh kepada yang lain, ini akhlak yang buruk, adab yang jelek. Dan kita terkait Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa hati kita ini mengarah kepada Allah. Fafirru ilallah. Menjaga hati kita agar jangan sampai menoleh kepada selainnya. Kemudian yang ketiga, siyanatu iradatihi an tata'allaqa bima yumqituka alaihi. Atau bisa dengan mujarrad yamqutuka alaihi. Menjaga kehendak kita harus dijaga. Jangan sampai kehendak kita ini terkait dengan perkara-perkara yang menjadikan Allah murka. Berarti kalau kita ringkas ungkapan yang indah ini, berarti akhlak kita kepada Allah itu terfokus pada 3 hal ini, yaitu yang pertama kita ketika bermuamalah dengan Allah, bermuamalah sebaik mungkin, jangan sampai ada cacat, ada kekurangan, yaitu kita ketika ibadah. Ketika ibadah kepada Allah, sempurnakan sebisa mungkin. Kemudian yang kedua, hati ini dijaga jangan sampai menoleh kepada selain Allah. Berarti dorongan untuk ikhlas, dorongan untuk tawakal, dorongan untuk inabah, mencakup semua itu. Kemudian yang ketiga, jaga diri jangan sampai maksiat. Kenapa? Karena di sini dikatakan jaga kehendak-kehendak kita ini jangan sampai dia terkait, tertambat dengan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Baik. Jadi kesimpulannya bisa menyimpulkan berarti inti dari akhlak seorang hamba kepada Allah itu yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim 3 tadi intinya? Yang pertama, dari kalimatmu sendiri, dari pemahamanmu. Tutup catatannya coba. Yang pertama betul-betul menjaga muamalah kita dengan Allah, jangan sampai ada kekurangan, ada cacat, ada celah. Yang kedua, menjaga hati jangan sampai menoleh kepada selain Allah. Jadi harus harus ikhlas, harus tawakal pada Allah semata, harus inabah. Yang ketiga, menjaga kehendak kita jangan sampai kehendak ini terkait dengan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Berarti jaga diri dari maksiat. Baik. Adapun inti adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya terkumpul pada kalimat yang masyhur, yaitu ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajjar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yaitu taat pada perintah Nabi, menjauhi apa yang beliau larang, membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan, dan tidak beribadah kecuali yang beliau syariatkan. Sedangkan akhlak terhadap sesama diungkapkan oleh sebagian salaf dengan kalimat yang sangat ringkas. Inti dari akhlak kita terhadap sesama terkumpul pada 2 hal, yaitu badlun nada wa kafful adza. Kemudian ditambah wa talaqatil wajh. 3 hal. Kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Ini inti kalau kita mau berakhlak dengan sesama itu sudah wujudkan itu, akhwan. Yang pertama kafful adza, tahan diri kita dari menyakiti orang.
Bentuknya sangat banyak kalau mau dirinci. Intinya kamu ingin berakhlak dalam bermuamalah. Ini dikatakan seorang punya akhlak yang bagus. Terkadang orang zaman sekarang attitude yang bagus. Nah, yaitu pertamanya adalah apa? Kaful adza. Tahan dirimu jangan sampai ganggu orang. Siapapun itu. Baik mengganggu dengan ucapan kita, mengganggu dengan tulisan-tulisan kita, mengganggu dengan perbuatan kita, semuanya. Berarti terkandung di dalamnya menjauhi ghibah, namimah, mendolimi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, badlun nada, berusaha untuk mencurahkan dan memberikan kebaikan kepada sesama. Nah, kerahkan diri kita untuk apa? Untuk bisa memberi kebaikan pada orang lain. Nah, ini tingkatan di atas kaful adza. Nah, memberi kebaikan. Dan di antara sebaik-baik kebaikan yang bisa diberikan ikhwani fillah yaitu ta'limul jahil, mengajari orang yang jahil. Maka antum ma'syara talabatul ilm, hendaknya sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu untuk bisa memberikan kebaikan yang terbaik untuk sesama manusia, yaitu dengan menyebarkan ilmu. Oleh karena itulah majalisul ilm betul-betul dimuliakan oleh para ulama, betul-betul dimuliakan oleh para malaikat, dan para ulama dimuliakan oleh Allah dan bahkan makhluk-makhluk yang lainnya. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, sampai-sampai apa? Ikan-ikan di lautan mereka mendoakan pada orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Nah, hatta al-hitan fil ma', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini badlun nada, mengupayakan, mengerahkan diri kita agar bisa berbuat baik. Demikian pula berbuat baik dengan kalimat-kalimat kita. Nah, ada orang minta petunjuk jalan, kita tunjukkan jalan yang benar, arah yang benar. Ketika ada orang minta bantuan, seorang berusaha membantunya. Ini badlun nada. Kemudian yang ketiga, wa talaqatul wajhi, dan berseri-serinya wajah ketika kita bermuamalah dengan mereka. Dan yang ketiga, mungkin sesuatu yang dianggap paling remeh tapi sebenarnya itu merupakan bias dari dari yang pertama dan kedua. Seorang kalau bisa menahan diri dari berbuat buruk, mengupayakan kebaikan, di antara hal yang pertama kali terlihat darinya adalah talaqatul wajh, wajahnya berseri-berseri, wajahnya yang baik, nyaman ketika kita bermuamalah dengannya, ketika bertutur kata dengannya. Ini inti yang kalau kita jabarkan sangat luas, dalil-dalil sangat banyak. Nah, tentang akhlak seseorang ketika bermuamalah dengan sesama. Kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Nah, dan Islam akhwan menyeru kepada semua itu untuk seorang muslim dan muslimah menyempurnakannya. Baik. Dan penyempurnaan akhlak, kalau kita perhatikan akhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Berarti untuk betul-betul seorang hamba ini bisa menyempurnakan akhlak-akhlak yang bagus. Nah, dengan apa? Dengan memperbanyak sebisa mungkin bagian dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak? Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.
kita ingin bisa betul-betul bagus akhlaknya. Nah, ambil bagian sebanyak mungkin dari apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil sebisa mungkin warisan-warisan yang beliau tinggalkan berupa ilmu. Nah, karena itulah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman fa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan ini betul-betul dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Dan di antara hikmah terbesarnya apa? Bagusnya akhlak. Makanya kawan, tanda alamat kemanfaatan ilmu dengan semakin bagusnya akhlak orang tersebut. Ini penting. Nah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak." Ketika seorang belajar, berusaha menghafal hadis, mengambil bagian sebisa mungkin dari warisan Nabi, dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Tanda bahwasanya apa yang dia dapat itu bermanfaat ketika terbias nampak dalam akhlaknya. Semakin bagus, semakin bagus. Mulai dari akhlak dia terhadap Allah, semakin bagus salatnya. Jangan menuntut ilmu dari semenjak datang, 6 setahun, 2 tahun, 3 tahun sama saja salatnya seperti itu. Masih harus diupya-upya salat rawatibnya. Masih harus disuruh-suruh. Harus ditingkatkan, akhlaknya semakin bagus. Kekhusyuannya semakin bagus. Demikian pula semakin lama belajar, semakin banyak yang diilmui, semakin bagus pengagungannya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah semakin tahu ilmu, oh ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang makruh, ini yang haram. Akhirnya apa? Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dilakukan. Sunnah kan enggak dosa. Sunnah kan enggak ditinggalkan. Makruh itu kalau dilakukan kan enggak dosa. Akhirnya malah dengan ilmu yang dia dapat mencari pembenaran pada setiap apa yang dilakukan yang sebenarnya itu adalah bentuk kelemahan iman. Maka ini alamat tidak bermanfaatnya ilmu. Karena seharusnya seorang semakin bertambah ilmu, semakin bagus pengagungannya terhadap sunnah Nabi. Semakin mengupayakan untuk betul-betul mengamalkan setiap sunnah yang dia dapat sebagaimana dulu keadaan para salaf. Demikian pula semakin bertambah ilmu, semakin bagus muamalahnya terhadap sesama. Dimulai dari siapa? Dari makhluk yang paling besar. Haknya untuk kita berakhlak baik terhadapnya. Indah ya Arif. Rasulullah punya hak sendiri, telah disebutkan. Siapa indah ya Abdul Rahman Kisaran? Orang tua. Ya, kok mikirnya lama. Orang tua. Nah, setelah Allah dan Rasul, kemudian orang tua. Harus kalian semakin lama belajar, semakin bagus muamalah kalian terhadap orang tua. Baik orang tua yang melahirkan kalian maupun orang tua yang mendidik kalian. Nah, karena orang tua ada dua. Nah, orang tua yang melahirkan dan orang tua dari sisi apa? Tarbiyah, yang mendidik, mengajari. Nah, walaupun bir yang datang dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah terarah pada jenis yang pertama, betul-betul seorang memperhatikan hak kedua orang tuanya yang telah
memberikan begitu banyak kebaikan pada dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan hak mereka hak yang sangat besar, disebutkan dalam banyak ayat setelah hak Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan, qadha juga bermakna ausa, mewasiatkan, amarah, memerintahkan. Allah wasiatkan, perintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka ini penting, kawan. Mereka yang terdepan untuk kita sebagai anak berbuat baik. Di antara perbuatan baik yang sangat penting bagi penuntut ilmu ya, menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, membuat hati mereka gembira dengan apa? Dengan hal-hal yang menyejukkan dada-dada mereka. Dengan kalimat-kalimat kita ketika kalian telepon itu sudah menggembirakan sekali. Kalian telepon, tidak langsung nodong, minta uang, uangnya habis, jajannya kurang. Enggak langsung nodong, tapi kalian ngomong yang baik. Tanya kabar, sampaikan faedah. Belum minta mungkin sudah kirimannya kurang enggak? Baik, penting kawan. Jangan sampai setiap nelpon cuman intinya minta kiriman. Kalau belum habis enggak nelpon, belum habis enggak bertanya kabar, jangan. Hari Jumat gunakan untuk silaturahim dengan telepon. Gunakan sebaik mungkin. Bukan hanya sekedar untuk apa? Untuk minta kiriman. Di situ akan terlihat perkembangan akhlak kalian dalam bermuamalah dengan orang tua kalian, juga dengan sesama kalian, teman yang lebih tua, yang setara dan yang lebih muda harus bisa. Hadis yang agung, ikhwan, innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq. Maka wujudkan perkara yang menjadi hikmah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nasallallahu at-taufiq was sadad.